Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama keynote speech Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SH SUMIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPIP Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi MPhD, Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa. Kalau ada kiai ada nyainya. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta Gusti Kanjeng Ratu Emas. Beliau sebenarnya itu di etalase kepemimpinan nasional di atas karena beliau anggota DPD, tapi karena beliau sekarang mendampingi Sri Sultan, maka sebagai istri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian Forkompimda Jawa Timur atau yang hadir di sini ada Pak Maijen TNI Farid Ma'ruf, Bapak Pangdam 5 Brawijaya, kemudian ada Wakapolda Pak Slamet, kemudian ada Pak Aspidmel Kejati Jawa Timur, Kepala Gerakan Peradaban Rektor Unitomo, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, dan yang lain-lain tidak saya sebut satu persatu. Saudara, saya singkat saja karena kan keynote speech itu namanya pidato kunci. Kunci itu sedikit, kalau terlalu panjang itu namanya pintu. Kunci itu buka pintunya saja. Sedikit. Pertama gini, saudara, kalau dulu Indonesia itu lahir, merdeka, dan melahirkan Pancasila dalam tantangan yang luar biasa hebat Perang Dunia Kedua, kata Pak Zudian tadi, maka kita sekarang sedang akan menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Seluruh studi-studi pembangunan di dunia sekarang menyebutkan pada tahun 2023 akan terjadi perfect storm. Itu bencana ekonomi yang luar biasa. Tidak akan terhindarkan. Tahun 2023 ini, kalau kita tidak setangguh tahun 45, ya mungkin kita gagal. Dan itu jangan sampai terjadi. Apa yang terjadi di tahun 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi dunia, inflasi di hampir semua negara, deflasi di hampir semua negara. Sekarang ini, saudara, di IMF, International Monetary Fund, IMF, itu sudah ada 16 negara yang harus mendapat bantuan dana dari IMF. 16 negara. 30 negara lagi antri yang belum tentu dapat. Artinya serius, kita belum antri sekarang. Kita akan berusaha agar tidak antri masuk di situ. Dan perhitungan 4 lembaga keuangan dunia, Indonesia ini dalam ancaman kemerosotan ekonomi yang serius. Apa? World Bank, IMF, kemudian OECD, Organization for Economic Cooperation Development,
dan ADB, Asian Development Bank, itu menyatakan Indonesia sekarang ini paling tinggi angka pertumbuhannya 5%. Ini empat lembaga keuangan dunia. Sementara kita mentargetkan minimal 5,3. Itu pun sudah diturunkan dari angka sebelumnya. Tapi Bank Dunia dan 4 lembaga menyebut Indonesia itu akan turun. Nah, saudara, disitulah diperlukan ketangguhan kita. Pemerintah sekarang membuat undang-undang cipta kerja atau Perpu Cipta Kerja untuk mengantisipasi itu. Karena kalau kita terlalu bertele-tele sementara kebijakan harus dibuat sekarang untuk menghadang ancaman ekonomi tahun 2023. Kalau bertele-tele, berdebat lagi, negara harus bertindak cepat, dikeluarkan Perpu. Anda tidak setuju, datang ke DPR. Kita punya asumsi-asumsi untuk melakukan itu. Tidak puas DPR, ada MK. Tidak puas MK, ya tidak ada jalan lain, namanya kita bernegara. Di situ lalu kita kembali ke Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jangan pecah-pecah karena ini tantangannya berat ini. Jangan sampai kita mencari selamat sendiri-sendiri berdasar ikatan primordial masing-masing dan ingin saling mendominasi, itu berbahaya. Itulah perlunya kita bicara mengingatkan Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu bangsa. Emang kita dulu dipersatukan oleh Pancasila. Bayangin, tadi ada 57 kerajaan di Indonesia yang disatukan. Kalau dipilah ke dalam suku, jumlahnya 1.360 suku, 17.504 pulau dipersatukan oleh ideologi Pancasila. Kita bersatu. Kita punya semangat yang sama. Saudara, saya sering mengemukakan lagu Indonesia Raya itu kan lagu kebangsaan. Itu sebenarnya kristalisasi dan di Indonesia kan dari semangat nasionalisme yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Saya katakan misalnya kalau NU nih, karena di Jawa Timur, apa tuh? Ngajarkan hubul waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman, Indonesia biladi. Jadi ya bicara kebangsaan, cinta tanah air. Di Aceh pada tahun 1930, 2 dekade sesudah Aceh dikalahkan oleh Belanda, itu sudah ada kata Indonesia dalam lagu berbahasa Arab. Karena Aceh kalah, Tengku Umar kalah, dikepuk, lalu mereka punya dendam melawan penjajahan. Maka mereka membuat lagu untuk anak-anak, setiap anak lahir tuh dinyanyiin lagu bahasa Arab. Ya abna'ana jinsana Indonesia. Ya abna'ana jinsana Indonesia. Kum min naumikum wandur ila waknikum. Hai anak-anakku, bangsa kita nih bangsa Indonesia. Sudah nyebut Indonesia tahun 1930. Kum min naumikum, bangun kamu, jangan tidur melulu, perjuangkan kemerdekaan tanah airmu. Coba Aceh kan sama tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sama. Indonesia biladi sama. Negeri ini kata orang NU, Indonesia ini adalah negara kita. Sama kata orang Aceh tahun 1930. Kemudian ada lagi. Sama, lagu-lagu kebangsaan itu entah berbahasa Arab, berbahasa apa sama. Coba, di Aceh itu juga ada lagu begini. Watoni anta abunli salithun min abawaini. Wahai tanah airku, engkau adalah ayahku. Engkau adalah orang yang ketiga, orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Ayah, ibu, tanah air.
di Aceh. Kalau di Madura Pak Zawawi, bapak, ibu, berapa? Bapak, bapu, guru, ratoh. Di Aceh, ayah, ibu, tanah air. Waponi anta abun li salithun min abawaini, waponi anta hayati, wa muna nafsi wa aini. Coba, sama dengan Indonesia Raya tuh. Indonesia, tanah airku, ya begitu. Cuma dulu bahasa Arab di Aceh. Lalu di kristalisasi tuh lagunya NU, lagunya Muhammadiyah, lagunya orang Aceh, lagu daerah menjadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sama tuh. Sama, tanah airku Indonesia, negeri elo amatku cinta, sama dengan lagu-lagu gitu. Nasionalisme kita dipersatukan. Tidak kita bicara lagi saya orang Aceh, saya orang Madura, saya orang Jawa Timur, orang Bugis, enggak, tapi Indonesia. Sehingga dikatakan tahun 1930, bayangkan 1930, hanya 2 tahun atau 1,5 tahun sesudah Sumpah Pemuda 2028 Oktober tahun 28, itu orang Aceh sudah langsung menyambut dengan lagu Waponi Anta Hayati Jinsana Indonesia. Coba. Nah, oleh sebab itu saudara, Indonesia bersatu dari kebersatuan, terangkum dari kebersatuan itu tadi, dan sesudah merdeka ya kita bersatu. Ketika sedang goncang gitu ya, Yogyakarta yang ketika itu oleh pemerintah di dalam hukum tata negara disebut sebagai negara self-besturende landscapen. Ini daerah istimewa yang langsung punya hubungan dengan kerajaan Belanda, mendukung Republik, tidak mempertahankan ikatannya dengan Belanda. Itu Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena merasa kita Indonesia, bukan Yogyakarta. Apa yang mempersatukan kita? Pancasila. Nah saudara, tantangan kita nih tahun 2023 ini sama ledakan dunia, perfect storm ya. Oleh sebab itu mari kita saya katakan, kenapa Pancasila itu disebut sakti? Karena selalu menang. Sakti itu kalau di Jawa menangan, enggak pernah kalah, kebal gitu. Berapa kali Pancasila mau dilawan oleh pemberontakan, ditumpas, melalui pemilu Pancasila menang lagi. Macet, pertentangan politik, udahlah jangan begitu, itu bertentangan dengan Pancasila, bersatu lagi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita tetap seperti ini dengan apa? Mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, yang itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai keadaban yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah kalau mau sumpah peradaban. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu digali kan oleh Bung Karno itu, lalu dirumuskan, oh ini Pancasila namanya. Ini yang banyak ini namanya bangsa, kebangsaan kita. Dasarnya Pancasila. Orang Pancasila bertuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya apa? Kemanusiaan. Atau ketuhanan itu melahirkan sikap-sikap kemanusiaan tapi bersatu untuk kepentingan kelompok masyarakat sendiri yang disebut geopolitik. Dan geopolitik itu harus diatur secara musyawarah agar timbul keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah gitu kira-kira sejarah Pancasila itu yang kemudian disebut sebagai kristalisasi tertinggi dari peradaban suku-suku di Indonesia itu ya Pancasila. Demikian saja dari saya, karena sebenarnya jadwal saya itu selesai berpidato jam 9:30. Ini sudah 10:30. Waktunya sudah lewat, masih banyak acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.